Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Kau tidak bisa membohongi orang licik sepertiku. Tunggu, ucap Cinderella, mencekal tangan Clarissa dengan kuat. Ahak, Nona, Anda menyakiti saya, ringis Clarissa. Merasakan tangannya perih akibat kuku panjang milik Cinderella. Cinderella menoleh dan menatap tajam Clarissa. Kemana kau ingin pergi? Apa setelah kau membuat kegaduhan, kau akan cuci tangan? Tanya Cinderella menarik tangan Clarissa dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Aket, apa yang kau lakukan Nona Ella? Clarissa mengelus bokongnya yang sakit karena mencium lantai dengan kasar. Cinderella tidak menjawab, ia menatap Agam dengan tatapan membunuh. Tinggalkan kami berdua, sayang tapi. Tinggalkan kami, sentak Cinderella membuat Agam menelan ludahnya. Lalu dengan terpaksa meninggalkan Cinderella dengan sekretarisnya. Cinderella menendang pintu dengan kencang memakai kakinya, yang mana membuat jantung Clarissa berdebar dengan kencang. Sedangkan Agam yang sudah di depan pintu luar ruangan, ditatap oleh semua karyawannya dengan tatapan meminta penjelasan. Namun Agam tak memperdulikan itu. Yang dia pedulikan adalah istrinya. Ia takut jika Cinderella kehilangan kontrolnya, sementara di dalam ruangan. Hawa panas terpancar dari raga Cinderella, yang melihat perempuan lain memeluk erat suaminya. Namun Cinderella mengambil nafas dan tersenyum. Namun senyuman itu bukan senyuman ramah, melainkan senyuman malapetaka bagi Clarissa. Aku wanita, kau pun wanita. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Lirih Cinderella menunduk sedih. Bisa kau jelaskan awal mulanya seperti apa? Tanya Cinderella memegang kedua tangan Clarissa. Begini Nona, tadi aku dipanggil ke ruangan ini. Tapi entah setan dari mana yang membuat Pak Agam mendorong saya ke sofa lalu hiks. Pak Agam melecehkan saya Nona. Tangisan buaya dikeluarkan oleh Clarissa. Agar Cinderella percaya jika suaminya telah melecehkan dirinya. Lihat aku. Cinderella memegang dagu Clarissa dengan lembut. Namun kelembutan itu hanya sebuah metamorfosa Cinderella. Hingga pada akhirnya Cinderella mencekik rahang Clarissa. Ah! Dasar jala. Tengik. Kau pikir aku percaya dengan bualanmu, hah? Aktingmu buruk sekali. Kau tidak bisa membohongi orang licik sepertiku. Sentak Cinderella penuh penekanan, dan masih mencengkeram rahang Clarissa. Sakit, gagap Clarissa. Cinderella melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Hingga Clarissa jatuh ke lantai. Uhuk, uhuk. Clarissa batuk dan mengambil nafas sedalam-dalamnya. Jika saja cengkeraman Cinderella tidak dilepas.
Sudah dipastikan dia langsung pingsan ke alam baka. Siapa yang menyuruhmu? Clarissa menoleh. Tidak ada yang menyuruhku. Rupanya belum cukup cekikanku, kau ingin yang lebih? Ancam Cinderella membuat Clarissa langsung menggeleng. Tidak, siapa yang menyuruhmu? Clarissa terdiam, ia bingung harus menjawab apa, yang mana membuat Cinderella terkekeh melihat keadaan Clarissa. Berapa yang dia bayar untukmu, hingga kau mempertaruhkan pekerjaanmu? Tanya Cinderella yang masih tak dijawab oleh Clarissa, yang mana membuat Cinderella geram. Kau masih tidak mau menjawab? Baiklah, sepertinya kau ingin tidur di penjara dibandingkan mengaku padaku. Jangan, aku tidak mau di penjara. Nungki yang menyuruhku. Untuk membuatmu berpisah dengan suamimu. Dengan cara aku menjarat suamimu untuk bercumbu denganku. Lalu aku akan mengambil foto di saat Pak Agam lengah. Ujar Clarissa yang membuat Cinderella merasa geram. Dengan si ulat keket berbulu domba itu, Cinderella yang sudah mengeluarkan tanduknya langsung menjambak rambut Clarissa dan menyeret perempuan itu keluar ruangan. Membuat semua karyawan melototkan mata mereka. Sayang, apa yang kau lakukan? Agam sudah tahu akan berakhir seperti ini. Cinderella tidak menjawab. Dia malah menatap satu persatu karyawan yang tengah menatapnya. Dengarkan ini baik-baik untuk kalian semua. Jangan pernah berani merayu atasan kalian yang sudah beristri. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti perempuan jala. Ini, teriak Cinderella yang membuat semua karyawan perempuan menunduk takut. Tak sampai di situ, Cinderella yang masih menjambak rambut Clarissa langsung menyeret wanita itu keluar kantor dan memasukkan Clarissa ke dalam mobil. Kali ini dia tidak akan memaafkan Nungki. Mobil putih milik Cinderella terparkir di halaman rumah. Cinderella keluar dari dalam mobil dengan rasa amarah yang sudah tidak bisa dikontrol. Cinderella berjalan memutari mobil, lalu membuka pintu dan menjambak rambut Clarissa dengan kasar. Lalu menyeretnya ke dalam rumah. Kalian tidak akan pernah lepas dari amarahku sekarang. Bisik Cinderella penuh penekanan. Sakit nona, saya mohon jangan seperti ini. Mohon Clarissa, yang sudah tidak bisa melawan ketangguhan Cinderella jika berkelahi. Cinderella berhenti melangkah, lalu mencengkeram rahang Clarissa dengan tangan kiri. Dan tangan satunya lagi masih setia menjambak rambut Clarissa. Didekatkan wajah Clarissa ke wajah Cinderella. Tidak mau seperti ini, lalu kau mau seperti apa hah? Bentak Cinderella, menepis kepala Clarissa dengan kasar. Sakit nona, tak mau peduli dengan kesakitan Clarissa. Cinderella terus menyeretnya sampai ke dalam rumah, lalu mendorong Clarissa hingga tersungkur di ruang tamu. Nungki. Cinderella berteriak lantang dan menggema di dalam rumah yang luas itu.
hingga Bisumi dan ayah Haris serta si penyihir Meksiko datang menghampiri. Sedangkan si penyihir Meksiko menelan ludahnya dengan kasar. Ia takut terkena dampak akibat sup ikan koi. Amora pun bersembunyi di balik punggung suaminya. Cinderella nak, ada apa? Tanya ayah Haris melihat anaknya mengamuk, dan melihat sekretaris Clarissa menangis tergugu di lantai. Mana Nungki? Tanya Cinderella. Sayang, redakan emosimu. Agam mencoba untuk menenangkan istrinya. Namun bukannya tenang. Cinderella malah memelototi Agam hingga nyali Agam menciut. Enggak sok lanjutkan saja marahmu. Kalau perlu, buang si Nungki ke Prindavan. Biar Dewa Krishna yang menghukum si Nungki. Ucap Agam mundur satu langkah ke belakang. Bi, buatkan aku kopi. Agam mengalihkan perhatian. Ayah Haris dan Amora mengerutkan keningnya. Nungki sedang berkuliah Ella, memangnya ada apa nak? Tanya Amora walau dia sedikit takut. Cinderella menatap tajam Amora. Tidak ada Nungki, Amora pun jadi. Kau dan anakmu benar-benar benalu di kehidupanku. Tidak anaknya yang mencoba menghancurkan rumah tanggaku. Tidak ibunya yang telah berani memasak ikan kesayanganku. Kalian itu maunya apa sih, hah? Tidak adakah rasa syukur kalian? Karena sudah tinggal di tempat yang nyaman dan makan yang enak setiap harinya. Kenapa kalian harus besar kepala dan menginjak harga diriku? Nak, ada apa ini sebenarnya? Aku mohon diamlah ayah, untuk sekali ini saja diam, dan dengarkan aku baik-baik. Cinderella kali ini menatap sang ayah dengan berani, dan menceritakan bagaimana sekretaris Clarissa menggoda Agam di dalam ruangannya. Dan kau tahu ayah, dalang dibalik rencana Clarissa adalah Nungki. Anak kesayanganmu, tunjuknya pada sang ayah. Tapi nak, itu tidak mungkin. Sanggah Amora. Walau ia tahu jika anaknya memang menginginkan posisi Cinderella. Apa kamu bilang, tidak mungkin? Hahaha, kau masih mengelak Amora. Kali ini Cinderella memanggil nama pada ibu tirinya. Saking sudah tersulut emosi. Aku ini tidak buta Amora. Aku tahu jika anakmu menginginkan posisiku. Aku tahu jika anakmu selalu iri dengan apa yang aku punya. Aku tahu jika Agam suamiku adalah tipe pria idamannya. Dan kau selalu mendukung apa yang dilakukan putrimu itu. Sentak Cinderella. Itu tidak benar. Elak Amora. Cinderella merapatkan kedua giginya saling beradu hingga berbunyi. Tangannya mengepal dan menatap Amora dengan tatapan membunuh. Itu tidak benar, hah? Bentak Cinderella, lalu mengambil guci dan melemparkan guci mahal itu ke arah Amora. Guci itu pecah di bawah kaki Amora. Membuat Amora jantungan dan refleks berteriak. Termasuk ayah Haris yang baru mengetahui amarah anaknya.
yang sudah di ambang batas. Nak, kita bisa bicarakan baik-baik bukan? Ayah Haris mencoba untuk menenangkan Cinderella. Tidak ada kata baik-baik. Amora dan Nungki harus pergi dari rumahku. Dan jangan pernah membawa barang satupun. Usir Cinderella, membuat Amora melototkan matanya. Ella, maafkan Mamah, jangan usir Mamah dari sini. Mohon Amora pada Cinderella. Namun Cinderella malah membuang muka ke arah lain, ketika Amora tengah memohon pada anak tirinya. Seseorang datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari ambang pintu. Pucuk dicinta ulama pun tiba. Nungki yang tidak tahu apa-apa masuk begitu saja, sambil menenteng paperback di kedua tangannya. Wajah Nungki yang awalnya memancarkan senyuman, kini pudar ketika melihat semua orang berkumpul di ruang tamu. Dengan keadaan sang ibu yang menangis. Ada apa ini? Tanya Nungki, melihat semua orang menatapnya. Nungki belum melihat jika Clarissa. Orang suruhannya sudah pasrah terduduk di lantai sambil menangis. Cinderella yang masih muda angry langsung melangkah menghampiri Nungki. Dasar jala. Sialan, berani sekali kau mengusik kehidupanku. Bentak Cinderella yang akan memberikan pelajaran pada saudara tirinya. Cinderella menendang perut Nungki hingga terjelembab ke belakang, membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ah, Nungki mengiris sakit. Namun Cinderella tidak peduli, langsung menjambak Nungki dan menyeretnya ke kolam belakang. Ella, sakit. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganmu dari rambutku Akan buat kau sadar dari mimpimu Nungki. Kau sudah gila Cinderella. Setan apa yang memasukimu hingga tega melakukan ini padaku? Ucap Nungki. Tak ada jawaban. Cinderella benar-benar menyeret Nungki seperti suster ngesot. Ke area belakang kolam renang. Mas, kenapa kamu diam saja? Lihat Cinderella yang melukai anakku. Amora menyadarkan suaminya yang diam mematung. Saking terkejutnya melihat amarah putri kesayangannya. Hah, iya, Cinderella, nak. Ayah Haris menyusul Cinderella, begitupun Agam. Sedangkan Cinderella, berani sekali kau menyuruh orang untuk menggoda suamiku, hah? Geram Cinderella dengan marah. Aku tidak pernah melakukan itu. Elak Nungki, jangan pernah berbohong padaku Nungki. Bentak Cinderella, lalu memasukkan kepala Nungki ke dalam kolam renang. Kepala Nungki ditenggelamkan beberapa kali ke kolam renang oleh Cinderella. Inilah dampak keberanian sudah mengusik kehidupan seorang Cinderella. Sungguh, inilah sisi kejam dari seorang Cinderella yang licik penuh intrik. Bukan hanya pandai memainkan akting dan berbohong. Agar bisa membalikkan fakta, tapi Cinderella juga memiliki sifat kejam. Yang lumayan buruk untuk diperlihatkan. Dasar benalu tidak tahu diuntung. Jala. Sialan.
Berani sekali kau ingin menggantikan posisiku. Tidak akan aku biarkan kau menggantikan posisiku. Walau dalam mimpi sekalipun, teriak Cinderella menarik kepala Nungki yang dia tenggelamkan. Lalu menenggelamkan kembali kepala Nungki ke dalam kolam. Lagi dan lagi Cinderella terus menenggelamkan kepala Nungki. Sambil mencaci makinya karena telah berani mempimpikan suaminya. Segala cacian dan hinaan Cinderella lontarkan. Bahkan Cinderella membawa nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Sayang sudah sayang, dia bisa mati. Agam menarik Cinderella dan memeluknya dengan erat. Amora menolong putrinya yang sudah memprihatinkan. Sedangkan ayah Haris malah diam berdiri dengan mulut merapat. Entah mengapa, melihat kemarahan putrinya. Membuat kaki ayah Haris sedikit gemetar. Ia teringat dengan sifat sang ayah, Eyang Sengkuni. Yang memiliki sisi kejam di sela kebaikannya. Tuhan, kenapa sifat kejam ayahku kau turunkan pada putriku? Gumam ayah Haris dalam hati. Lepaskan aku belum puas menyiksanya. Selama ini aku sudah terlalu baik terhadap mereka. Lepaskan Agam. Tidak sayang, sudahlah. Kasihan anak kita yang ada di dalam kandunganmu. Agam terus memeluk Cinderella, walau dia merasakan sakit mendapatkan pukulan dari sang istri. Tapi Agam menerimanya dengan ikhlas. Karena Agam tidak mau terjadi sesuatu pada istri dan kedua calon anaknya. Di ruang tamu, semua orang tengah duduk, terkecuali Cinderella yang sedang berkacak pinggang. Menatap saudara tiri dan ibu tirinya, amarah yang ada di dalam hati belum sepenuhnya mereda. Namun Agam selalu mengingatkan jika dia harus lebih bersabar, karena ada anak di dalam perutnya. Yang mana membuat Cinderella membuang nafas secara perlahan, dan meredakan emosinya. Maafkan aku Ella, aku salah. Nungki memohon ampunan dari Cinderella. Apa yang ada di otakmu hah? Cinderella mentoyor kepala Nungki yang tengah berlutut di depannya. Aku tahu aku salah. Maafkan aku yang selalu iri padamu. Maafkan aku yang selalu mencari gara-gara denganmu. Tapi aku mohon jangan usir aku dan ibuku dari rumah ini. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Aku nggak peduli. Aku mohon Cinderella. Nungki masih bersikukuh memohon agar tidak diusir dari rumah ini. Ia tidak mau jadi bahan ejekan teman-temannya. Jika tahu dia diusir dari rumah mewah ini, biarlah dia memohon untuk kali ini saja. Agar harga dirinya di depan teman-teman kampusnya tidak turun. Sedangkan Cinderella memijat keningnya. Begini saja, lebih baik kalian berdua pergi dari rumahku. Aku muak menampung benalu yang tidak tahu diri seperti kalian. Ella, nak, kalau kamu mengusir istri ayah, terus nasib ayah bagaimana? Ayah Haris mencoba untuk membujuk putrinya. Nungki juga sudah minta maaf padamu. Apa salahnya memaafkan apa yang sudah berlalu? Nasib ayah. Ulang Cinderella menatap sang ayah. Kalau ayah tidak mau ditinggal oleh istri ayah,
Kenapa ayah tidak ikut saja bersama mereka dan tinggal di luar sana? Ucap Cinderella dengan enteng. Ia tidak mau memaafkan Nungki begitu saja. Bukan ia tak peduli dengan nasib sang ayah. Namun jika Nungki dibiarkan begitu saja, akan beresiko untuk keutuhan rumah tangganya di masa depan. Ia tidak mau kehilangan suami, apalagi ia tengah mengandung buah cinta mereka. Walau sejatinya Cinderella percaya dengan Agam, bahwa dia tidak akan melakukan pengkhianatan dalam hubungan mereka. Tapi untuk berjaga-jaga itu juga perlu, apalagi melihat Clarissa memeluk suaminya tadi siang. Membuat darah Cinderella mendidih. Tidak memungkinkan jika akan ada bibit Clarissa selanjutnya. Dan bibit si ulat keket berbulu domba, yang akan membuat dia gila. Kau mengusir ayah, Nak. Ayah Haris tak percaya jika putrinya berani mengusir ayahnya sendiri. Aku tidak mengusir ayah. Aku hanya memberi solusi pada nasib yang dipertanyakan ayah padaku tadi. Seperti biasa, jika Cinderella bisa memainkan kata agar sang lawan bicara tidak berkutik. Bukannya itu sama saja mengusir? Kini Amora ikut bicara. Cinderella menyunggingkan bibirnya. Tentu saja itu berada, ayah mempertanyakan bagaimana nasib dirinya. Jika kau pergi dari sini, dan aku mengusulkan untuk ayah ikut denganmu. Berbeda halnya dengan mengusir, ucap Cinderella, padahal intinya sama saja. Amora terdiam. Cinderella semakin menyunggingkan bibirnya. Dan lagi, aku tidak bisa memaafkan anakmu, yang sudah di luar batas pemikirannya. Lebih baik kalian pergi dari sini, dan bawa barang-barang kalian. Dan ingat, hanya baju bukan perhiasan dan uangku. Cinderella, kau itu jahat sekali. Bentak Amora. Kenapa kamu gak bisa memaklumi Nungki? Mungkin saja dia khilaf dan kamu harus memaafkan saudaramu. Petik 2. Aku tidak mau memaafkan anakmu. Dan aku tidak bisa memakluminya. Apa kau baru menyadari jika aku ini jahat? Kemana saja selama ini? Dan lagi, kau telah berani memasak ikan kesayangku. Apa kau tahu satu harga ikan yang kau masak? Sudahlah, lebih baik kalian pergi secepatnya, dibandingkan aku usir secara paksa. Petik 2. Cinderella, Nak, ayah mohon jangan seperti itu. Aku tidak memaksa ayah untuk pergi dari sini. Tapi Cinderella mohon, pikirkan baik-baik jika ayah ingin ikut dengan mereka. Jika saja Tante Amora mau menyayangiku, seperti dia menyayangi Nungki, mungkin aku bisa menerima kehadirannya. Ucap Cinderella melangkah pergi dengan terburu-buru ke lantai atas. Agam melihat mertunya merasa iba dan kasihan. Ia pun mengelus pundak ayah mertuanya. Sabar ayah, aku akan mencoba untuk membujuk Cinderella. Tapi akan lebih baik untuk sekarang. Kalian mengikuti perkataan Cinderella untuk mendinginkan suasana. Ujar Agam melangkah pergi untuk menyusul Cinderella.
Mas. Ayo kita pergi dari sini. Suasana hati Cinderella sedang memanas. Mas yakin jika Cinderella akan memaafkan Nungki. Namun tidak sekarang. Amora menghela nafas dan mengangguk. Baik Mas, aku ikut saja, ucap Amora yang sudah pasrah. Perlahan Agam membuka pintu kamar Cinderella, mengintip sang istri yang pasti tengah bersedih dan terluka. Agam masih beruntung karena sang istri mempercayainya, jika dia tidak pernah bermain api dengan perempuan lain. Bisa ia bayangkan jika Cinderella percaya apa yang dibicarakan oleh Clarissa? Mungkin nasibnya akan sama seperti si Nungki yang babak belur. Sayang. Agam memanggil Cinderella yang tidak ada di mana-mana. Lalu Agam berjalan ke arah balkon namun tak ada batang hidungnya sang istri. Mana dia? Aku lihat dia masuk ke kamar ini kok nggak ada ya? Gumam Agam. Tak berapa lama pintu kamar mandi terbuka, memperlihatkan sang istri yang tengah mengelus perutnya. Kau di kamar mandi? Agam lupa untuk memeriksa kamar mandi. Cinderella mengerutkan keningnya. Memangnya aku harus di mana? Ah, leganya perutku sudah mengeluarkan apa yang ditahan sejak tadi. Kau abis pup. Pertanyaan bodoh itu keluar dari mulut Agam. Karena Agam pikir jika Cinderella sedang bersedih di bawah selimut. Tapi nyatanya Cinderella tetaplah Cinderella, yang somplak dengan kelakukannya. Di saat Agam berpikir jika Cinderella tengah bersedih, tapi sang empu malah enak-enakan ngeden dengan tenang di kamar mandi. Pertanyaan apa itu? Tentu saja jika seseorang terburu-buru ke kamar mandi. Ya, pengen bokerlah. Ah, sudahlah. Ayo kita ke lantai bawah. Dan melihat mereka pergi dari rumah ini, ucap Cinderella dengan semangat. Namun Agam menghentikan langkahnya. Kamu benar-benar harus diberi pelajaran ya. Kamu mau apa? Tanya Cinderella melihat Agam membuka baju dan celananya. Memberi pelajaran padamu. Ahak, aku takut. Ucap Cinderella, namun tangannya malah membuka sleting baju yang dia pakai. Lalu membuka dan membuang baju itu ke sembarang arah. Touch me wherever you want. Petik 2. Cinderella tetaplah Cinderella yang somplak. Ia tidak akan merasa sedih hanya karena hal sepele. Apalagi menyangkut si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba. Sedangkan ayah Haris tengah membantu istrinya untuk berkemas. Amora tengah memandangi perhiasan miliknya. Lalu melihat kanan kiri dan mengambil beberapa perhiasan. Dan memasukkannya ke dalam saku celana. Aku tidak mau hidup susah. Cepat atau lambat aku pasti akan menempati rumah ini lagi. Gumam Amora dalam hati. Bersambung.